Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak. Termasuk orang yang biasa gondol pun akan tengeleng ya. Ini penting kalau aturakan. Ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturakan karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tau sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya maling pitik lah, nak sholat nganggo basar. Sesuai Eropa. Dia lah paham lah nak sholat ini Rabbi firli warhamni. Wah itu tetap itu luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari suudzon kayak gue kan semuanya husnudzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis haru. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi asal masih sesuai konsensus. Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fase itu dibina rasa mbok gedhi ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari di antara thariqah madzhab Syafi'iyah kan jama'atul mukminin wa in kanu sultan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usultan fasikin, mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena orang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh toh, mayoritas tidak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Jangan Suka Membenci Orang Fasik. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah itu no pakem. Sekak ngalor ngidul pakem disebut kaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturakan sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ini jong taruhan itu fisik sih. Mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waku mulillahi qanitin kalau sholat itu kudu ngadeg. Mana ada ngadeg itu? Ya ngadeg fisik. Nara iso ngadeg ya lungguh. Tapi nak sing lungguh wis sholat lungguh kok memenuhi rukun syarat ya jenenge muqimas sholat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono jenenge. Napa? Pokoke ngono. Nah, sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasrah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasratin an fa'ilin apa? Badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razzaq. Kalau balaghah berarti qaim qawam. Terus Allah menghentikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran itu lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara. Itu mungkin pahalanya lebih besar lagi. Karena sampai menjadi hukum negara. Kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketiga itu memaksa secara kultural, itu juga bagus. Karena ini jadi iktimar, wa'tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus, ya, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rungokno tenan. Nah, ora rontok murtad, tapi ora murtad tenan rontok. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran.
Gue cuma macam-macam tentang, karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini nggak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajar Fathul Mu'in misalnya, ahakul aulia bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih nggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas, karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah, bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa'abu, abul ab. Setelah itu nggak ada fa'akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu, termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur, ya banyak lah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat. Sampai pesan pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam, itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti Naif itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin sopo. Sehingga Naif saya tahu ngaji lah, itu rata-rata ya bener karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara teman-teman negara juga ulama itu ya oke. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan. Orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak ini penting, ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawamina apa? Lillah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini. Orang tidak sholat itu fasik, tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai orang ora sholat kecuali wali sarap, aneh-aneh. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ra sholat malah wali. Waduh, repot. Mau aneh jadab sidik-sidik suarane ra jelas tambah gampang dadi napa? Wali. Lah sing fikih kok dipasutno mandi. Lha ahli fikih ku mari salah ya ora wali barang ya. Malah ya ahli fikih ya wali ben nak pasut-pasutan menang no. Di Indonesia itu sukses. Misalnya begini, orang di kota atau di mana saja enggak sholat. Itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang enggak disembelih itu enggak mau. Padahal dia fasik. Dia fasik. Wis gak sholat, mestinya wis gak sholat kan yo menisan mangan batang orang popo. Tapi dia itu tetap mau mangan batang, haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui nak pitik ra disembelih itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bah, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Itu dicolong ya wedhus. Tanya, kenapa nyaling dengan halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul. Itu di situ banyak peternak babi. Gak tahu hilang. Sing hilang wedhus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedhus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nganti maling wis ijek bermadzhab. Wedi dekne nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi ya kok pinter. Tapi ora usah dadi maling, Pak. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun ikut. Misalnya maling-maling, ya ijek pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Pak ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok coba babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu aneh.
Nah, iki ora sing nyolong, Bapak. Tapi nek wedhus sing nyolong akeh. Lho kenapa? Karena malingnya jero nak babi iku. Kalau kowe ngene kan roh nak ngaji ku ngibadah terus do ngaji. Berarti cek pinter. Artinya lah itu juga penting. Ya saya ulang lagi itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dhek ora bener, bojone wong yo digowo. Kok iso ndekne udah ora bener kok iso ngomong. Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma fadzakir in nafa'atid dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa adzikra ngekei kepeling. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu kok aneh. Ilmune radok. Wis susah nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu mukabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wa saw bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir inna fa'ati dzikra juga wa ilam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir inna fa'ati dzikra wa ilam. Kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kayak toh harus kudu pidato terus. Tapi nek iku mesti manfaat kanggo mubalek iki. Orane pendengarnya tapi ning balik iso urip bae. Nah, iku mesti manfaat. Ora contone aja iku. Nah, iku mesti apa? Manfaat. Kanggo sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting. Saman kalau lihat sinetron. Saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian fasik. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar. Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok pepe wong fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok pepe sing gawe fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya, makanya ini qawamin ya, kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa nikah, paham ya, atau sampai lewat apa konsensus, lewat apa konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting kolaborakan. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak, termasuk orang yang biasa gondol pun akan menyalahkan. Makanya sampai jadi guyonan itu, jadi anekdot itu. Maksiat apa sing digedingi Allah digedingi setan. Apa ya demeni bojone setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun enggak seneng. Ya itu guyonan tapi wong ben mikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba
Barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyuwun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Wis sambo tetep ana lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Wah itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo makanya ya, yang model begini ini yang dimaksud Kanjeng Nabi, man atau al amir fakot atau ani, waman asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya, kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu, ya, dalam konteks-konteks yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu ngelawan kan ngelawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Seneng keras ngomong keras terus, seneng lunak ya lunak terus. Ini gak jelas, gak boleh. Kalau ngaji tetap harus seperti ini. Ya. Kita mencontohkan sekian contoh, ya, mencontohkan sekian contoh yang pas. Meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya ya, lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsyur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal mubtadi, ya, babus sholat khalfal mubtadi. Bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone nggih. Hajat, anggere ana rai elek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ, ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya, Ibnu Umar ketika ditanya, kenapa kamu makmum orang sefasik hajat? Ya karena dia hayya ala sholah, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik, ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin, ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, yaitu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa soleh fajir, semuanya harus kembar. Dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no? Yus lumayan kita jaga sholat itu rumah tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan shollu khalfakul libarin wa fajirin. Kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Nanti kita terlalu ngotot jadi imam, mentang-mentang ke paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Agar wong fase ke sholat kok pas sholat itu bener sesuai rukun syarat, dia kudu gelem jadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nak sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Iku kira sholatnya ya aneh tenan. Mergo ora ono konsensus. Akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya ya aneh tenan. Mergo masjidnya tertutup. Napa nggih? Masjidnya napa? Tertutup, terus nggak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah. Akhirnya kira sholatnya ya aneh kan? Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama apa? Kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Bersama. Contoh gampang tuh begini. Kita sholat itu sa-Eropa itu bener. Koyo ngalim tenan. Wong sak Indonesia itu ngalim tenan. Wis ngerti nak manut, naat itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufin. Lho ini cerita nyata. Ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris, ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakalam bil Arabiyyah la. Dene ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Walhasil singkat cerita, kalau kamu tidak bisa bahasa Arab lalu Anda kalau sholat gimana? Ya pokoknya sholat saja. Hasil singkat cerita si orang wartawan tadi itu sholat.
Yo fase at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Dadi nate ya rofa mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mutada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Wa ala iku huruf jar ibadi ya jar. Wong iku dicucuk sama wong Arab. Ternyata Anda fusha. Anda ternyata ahli bahasa Arab mergo kalimatnya salat ku ora ono sing salah. Wah kowe berarti muni ra iso bahasa Arab ku tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah ku nak salat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dia ra paham lah nak salat muni Rabbi firli warhamni. Wah itu tetap itu. Luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya khusnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis haru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener ana sing maca mil a dadi khal ya bener mil samawati mudhof ilaih jar ya bener. Wa mil al ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh artine kok nangis kuwi. Makanya kemungkinan salat yang bodoh ditampa itu tinggi asal masih sesuai konsensus. Mulai jogeman gede wong bodoh asal salatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Mulane cara kula caci lelan atau terkip salah kudu nang benerno. Iki bahaya nanti. Jadi misalnya caci cilik latihan salat kok at-tahiyati ojo cung. Ojo kuwi ku. Ojo. Tapi ora usah terangno iki rofa mergo mutada kekangelan apa? Gak usah ngono wis pokoke. Jadi aku bayang nompo mau dadi malaikat terus biji wong salat bodho. Tapi bareng tak biji kalimatnya ra ono sing lahen, ra ono sing salah. Oh tetap biji A+. Perkara deh. Nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, wah kumpul wong rasa soleh dewi dan sebagainya. Itu akhirnya kesalahan tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan ini tidak bagus karena tidak jadi apa konsensus. Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup sama tamu sama tertutup, hanya nggak terbiasa. Ajane kula nggih sae pe tamu anu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai iku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh kiai iku latihan rapati cocok mek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah wong kene dhewe ngempet ra kepengin. Nah susane misale Gus Hafiz orang Gus kula dongan saged wae lho kene yo ngempet. Makanya tamu ku ana sisi kurang ajar gitu. Makanya ini sajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngene iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngene iku. Dosa-dosane dhewe, dekne sing nek mati dosane Pak Yu dongakno sepuro pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepuro ta ora. Sembrono. No. Mane cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman, no. Aman jelas hadisnya jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang, laporum iku ora jelas. Sale lapor utang akeh lagi ini padha wae. Momene lapor diambuk bojo, Mas. Wah. Aneh-aneh. Mulon badhe pegatan ngene, kiai sing diujug tado ya pirame aneh-aneh. Mulane cara kula ora cocok tamu ngono, tamu sembrono. Pemene nek gadang lapor kok, ya iya anak kula nunu akal ngene. Kiai ini dhewe lagi sumpek. Mergo anake ya. Nggih ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jojo gak ana disaur apa? Utang. Nah cara kula tamu ora usah matur wis
Delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Oh aneh-aneh. Ya eling-eling ya, dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diungkankan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Nggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia, berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrob, wali abad, apa ke hakim. Itu tahu semua, ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya nggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan. Bahkan nak kiai-kiai desa itu yang biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim raiso misalnya ragilem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene, terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini. Kan dibuten. Sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum. Sama nak ndelok teng Kemenak prosedur haji. Itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini, yang enggak berjahit gini, sampai caranya tawaf, caranya sa'i. Itu detail. Nikah juga begitu. Di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia, zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sak miliar, lebok noning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar, kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pintar semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya LASIS, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh sebenarnya ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngomong, nong zakat tompo. Orang kiai ini melarat lagi zakat tiga masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba kalau kita dulu siru terus, siren apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus, saya ini pejabat nyon sewu. Sing fasek lalu ora zakat iku izin. Dadi rumangsaku ulama Indonesia iki jos tenan, kreasine iki jos tenan. Maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau na iku cek tenanan cek ora, manyen ikhtiya tauan au karha. Pangeran nek istuqa pokoke perintahku iki kudu mbok lakoni cek tauan, cek kowe nurut au karha. Makanya saya tadi maknani samina wa ta'na wis pokoke tauan akan memang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah, nah iso cung ya api-apian. Nah ra iso ya tak peksa. Langit di bumi pinter. Timbang podo-podo dipeksa sekolah ta ataina tain boten Gusti nggih nurut tenan. Soale kowe ora paham lah pokoke nggih siap. Soale apa? Siap. Kok soal salah ya kufrona karobana to. Ya pangeran wis marai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu enggak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering merintah kita ini masuk akal, tapi kali ini enggak masuk akal, kita enggak akan mampu. Terus ngendikane kanjeng Nabi qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun enggak bisa melakukan, meskipun enggak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah ghufrana karobana wa ilaikal masir, kamu bilang ghufrana. Makanya ini penting ya kalau aturakan. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat kok dalam tarkib nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokok ya. Karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus. Sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudas di Mekah ya tidak janggal. Mergo sudas tetap maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman rahim. Itu bagi orang yang ngerti nahwu, kowe misalnya suaramu apik terus maca banter Masjid Haram. Wah mesti sing pakar nahwu, pakar gramatikal Arab, misalnya wong Mesir. Ih, ora ijo kok alime ngono perkara. Terkipe bener ngarep nganti. Padahal ngertine mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti maling mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram.
Iku malingnya berarti Islami itu Indonesia. Tapi ya dia rol, makanya dari wartawan tadi Pak hebat dengan ke Indonesia. Sampai maling sekarang nyolong wak haram ini mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuking kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Wah itu apa itu? Ini daging sapi, lah itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Loh kamu sudah maling, wah ini haram ini. Jadi maling ini cek mikir halal. Lu nak ke Indonesia ke ono. Lah wong ra salat kok wong fasik. Ku nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang. Sebaiknya datang. Atau kalau nggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi ya, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datangkan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang rata sholat lah, corok pulau kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayit kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai ke diara ini ngombenan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sementing kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah wis salat ae. Ora perlu kalau kiai-kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama itu pantasnya disolati ora dikeploki. Wis ngono. Wah, angel temen iki. Halus. Jadi seniati salat temen njogo konsensus syar'i, ora kok nyafati mayit. Ben ngono urusane pangeran. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben. Tapi kita ini jaga mulane koyo aku ngaji nak rofa yo kok kowe malah maca rofa. Ora mbok maca naso. Wah, iku ngrusak apa? Konsensus. Lah di sini ini Nabi ngendikan mara'ahul muslimuna hasanan fa wa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam Ibnu Mas'ud, enggak masalah. Yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasik-fasik lah. Kita jaga nopo konsensus. Nak kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebo dungos. Kon aku yang nganggur ya semuni minha khalaqnakum bokonus wis boiling ora meskipun ngantem ora niat sunah rasul ning dunya. Ya ngantem kan. Nah misale nek makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah maca kan kudu grogalane kan apa? Dibalekno anak gurumu, lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Mulane kula syukur teng Indonesia tuh kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan nopo tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatal fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah sama makanan itu termasuk sukses ya. Mayit, nikah sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses Gus Abi. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat, sing anake pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Lho iya ya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Sing mendesak iku mulang apa? Tapi ku manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya. Ini penting kalau aturaken, ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturaken karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tahu sholat kok disolati.
dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kefiate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati dikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan ke gelo-gelo sidik teko takbir Allahu Akbar. Engko ndonga itu anak awakmu dhewe kae. Sakae. Wong donga mayit donga ngeper ae kok. Wong dongane in wae wae. Ingkana musinan, nak apik ge jenengan wala apik. Ketok tapi mboten Gusti. Lah Mas wa ingkana musi anak elek kados nggih. Oh, itu penting ku. Sholat ya, setengahnya gue seneng hatimu terserah lah. Sementing nggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahlil haq. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahlil haq. Kulturnya ahli haq adalah mayit ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahlil haq. Kalau ahlil haq tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru, malah repot. Mungkin sudah sholat ini. Kalau wajah nol riyen sana untuk barokah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Atabi wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Roban. Ini pentingnya konsensus. Semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojah yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya itu dari kata zuhur itu nampak. Jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya dari ketika ada pangeran liyu dirohu alat dini dolar itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak. Bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? 1. Itu kan masyhur itu beredar mulai dulu di perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Itu kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran. Karena ya lebih paradok lagi, lebih aneh. Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka. Saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedingan. Itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedingan, itu ikut saya diminta. Ya dia
Pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu. Ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil? Apa yang sedengan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul. Yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka. Ya sampai zuhur ya lengi-lengi. Adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena di siddati dhuhirah begitu apa? Tampak. Jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah, inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan dulu. Itu satu ya terus. Ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, artinya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup. Tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kalau kira atau wadus dianggap jurur, tengok-tengok di kamar terus. Kemudian orang terpilih sidik-sidik. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu enggak boleh. Karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih apal di takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini komisul khulafa. Jadi setelah khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah. Supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka. Biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama? Baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu ala dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan tidak. Karena takutnya tadi kalau salah itu tidak ada kontrol. Ya kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini. Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita tidak datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo kopek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai geremung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholatal jama'ati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 simami sopolas. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, sebenarnya sekarang penting ya. Sementing itu kualitas sholat ini terjaga karena konsensus. Karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wano mau dikeploi pokoknya di, napa? Disemprit. Paham ya? Jadi fa'inim tanah ukuluhum minha kutilu alika. Jadi kalau nggak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa kubro. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Karena jadi di anak inda Ahmadah idza kana al makmum wahidan wa waqafa an yasari imam fa inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu kok di kiri itu batal. Jadi harus di kanan atau saja. Harus berlebihan ono-ono belum sholat ya. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in sarqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah menzina atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut
Saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngakui. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh saya menurut saya 4. Nah kenapa ngomong kembar sampai? Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai dari luar, aku ragil menilai dari luar. Mereka ngomong zina muni merokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa inzana wa syarqa, karena kebenaran absolut, mbok wong itu kang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak. Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram podo. Gua takon wong doli 1 tambah 1 2, takon sudah seperti 2. Mau coba berapa? Aku mau masjid haram cuma 2. Kasus apa? Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina dilokno dadi saksi. Kowe iku kuper, iku goblok kalau sampe cangkeman. Nah khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa, goblokmu ora mari. Pak, goblokmu iku ora mari. Kayak wong gelem makmum nek imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid kabeh tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman itu serape. Kemarin kalau sering jadi makmum sepanjang kalau tunjuk nak sholat itu semua kayak ada. Terus imam itu sopo kono, mending cuma ada nyetan. Ini harus. Cek dongane mandi ramanti serap penting dong aku mandi dewi. Repot teman ngendai mandi nih wong iku. Mau dia ini amin, mau dia apa? Saya tengah hati kulo sing dongong keliru buatan mandi. Ya jadi jelas ya, jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz dolalum itu dolal sesat karena tadi nanti gak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi satu masih berkeinginan sekali, masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya, bahwa orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam, bahwa orang nggak sholat kalau mati ya jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Saya masih ingat Dawe Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Ahkamul Quran, itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasa itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, Bihaqi itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Yeah. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun nggak bisa ngambil. Kalau saja misalnya ini di Naruan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku kandone akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nengan perkara nebek tukang lonte tetap diundang. Lah kiai ini nak mun sepi teko wae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya? Lain jadi ya, orang jual khawarit, itu cucuk nomor-nomor pintu mesti tak khawarit itu nerokok misalnya. Nerokok. Entah yang musuh, nerokok mungkin ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau bantang fase, tapi tetap bantang khusyuk. Lalu rata-rata orang gede ngomong khusyuk, tapi kan juga gede kualat. Aku tak itu. Bukan Nabi atau dibantah orang fase, tapi tahu dibantah. Jadi Nabi bagi goni malah Nabi melalui Abdul Safif biasa ngaji aku kayak Mansur atau kayak. Saya nggak tahu ngaji orang-orang dikayi. Bila orang Khawarij ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang mau nganyaran dikasih.
Jadi Islam itu aku kayak poin Telkomsel. Lah wong Islam wis suwi ben Nabi ra dikai apa, sing Islam anyaran. Dikai. Lah wong khusuk yang meneng ae ra ban. Aku wong sahabat biasa men tapi sing khusuk ban. Oleh bantah yo Islam iku. Mahadi illa kismatul urida biha wajhu. Ini ndak bagian sing urida biha wajhu. So golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhu, bakas ridane Allah. Iya, Nabi kadang. Kanjeng Nabi cek lagi cek. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad cek lagi. Karena Nabi cek buyang, wa ma ya'dilu dalam akun adil. Mosok aku ra adil. Nah aku ra adil sak dunya ora ono sing. Cek bantah, mahia ismatul urida biwajah. Nabi cek santai. Ayat manuni ala ahli ardi walata. Mau pengiran sini langit percaya aku kowe orang. Nabi masih ringan saja, masih guyon, masih ringan. Umar tidak terima. Nopo kalau pateni. Aku mau cangkem elek tok ngomentari ke khusyuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Oh sih lupa. Misalnya terus saja mau khusyuk biasa etikaf di masjid. Terus politik itu rasanya penting, para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang mengawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya itu kesal. Itu gara-gara dulu dibikin dia. Lawang khusus-khusus urun apa ya? Pakai gelem, geremang-gelem. Mau nak wiridan, dunia rusak, neraka kabeh. Wiridan itu muni subhanallah, wiridan itu jeneng gelem. Aku tahu Gus jajar wong khusyuk, teko ning acarane Pak. Gus wane kiai tapi gak Islam. Lha piye? Ning acara foto undangan iku wis lanang wedok dadi sitok. Jajar. Padahal ora ngangkat-angkate lagi mau fasik tok. Dunia rusak anak iki rusak. Tapi wiridan opo? Rusak kowe wiridan subhanallah, wiridan model opo lho. Terus muni astagfirullah wis liwat. Mulai itu kok nanti acara menggerembeng ngono. Tak kandhani akeh wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora nak jejer. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejer. Wong kudu ndar wajib. Itu kan kan soetan aja kau. Astagfirullah wis kliwat. Aku sudah pengiran buku ra sepuro kowe. Wong teke men. Umpama salah tenan yo iso wae demo kafe. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafir lebur dosa. Soale wong iku lomo. Dosa niku disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Iku ini dosane ra mbok ilingi mukafire kafar. Tutuk ku sing ate. Kalau mau tobat gak serai iso, sumber mahal, tobatannya aneh. Kok arit to, Bro. Bahaya Kang Khawarit itu bahaya sekali. Mergo sing diancam wong khusyuk. Makane Nabi nak gojo wong Khawarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal autan. Wong Khawarit itu ora goblok piye Gus Safi. Dekne nak mateni wong Islam, misale wong ekstrem, nak mateni wong Islam itu jari mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno. Sangat to. Lah iya sing karuan kafir iku dibarno. Tapi materi wong Islam atas nama kafir. Lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Dadi materi ini sing ning masjid kok perkara tau maling. Iya, tak lu sekali Pak. Malah Nabi Nabi betapa Nabi itu jamiul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kan yuqatiluna ahlal Islam Qatiluna ahlal ausan. Kan kita harus paradok. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau orang soleh-soleh itu, orang yang khusuk-khusuk bintu. Ada kiai di mobil loro dari keduanya. Cina di bis limo di bar. Gak dibongkar. Kalau tekan. Lu tak wae. Yo kok ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnudoni, haknya orang mukmin itu dihusnudoni. Wis tetep apa? Wis baru urip wis biasa wae. Ono Islam kedonya wis dukung. Seneng nyala kok dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Angger Islam wis pokoke sementing layak murubin
Faksa. Ben wae dukung, kok misalnya diamuk ben pegatan yo dukung. Dukung terus, pas wae dukung pas sampai pegatan yo dukung. Dukung pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nara bon tekno malah kok ijek dukung nek. Entekno nek wis bingunge ra iso bali mergo tek stope wis. Jadi Sayyidina Ali itu nanti nangkep maling tak, jadi gue bareng tak kau aja, gue bareng di, kau nyolong, Sayyidina Ali gue nyolong gue terus apa dihukum apa dihukum, ya Ali ngambil kau kita bodoh itu dicolok, dari hakim itu sudah, ibu siap melakukan eksekusi contoh, lah mau nganten berkode ini ngomong, jadi saya mau menangkap dia berdasar omongan dia, lah saya kira dia mencabut ya malah pena. Jadi gampang, aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngaku kamu berzino, ya wah berarti orang elek. Zino itu kalau tak bodoh dia orang apekan lah. Mereka lah tapi nak kue khawarit, pas dia cerita zino bondel, pas muni orang kue rangan, tuh dasar terkelek sana sudah. Apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dewi, muni orang ya kue roh. Kenapa pas ngaku zina kue ngandel? Pas muni ora kowe. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Waduh, misalnya video nih, video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini dia mergo ora percaya edit? Memang komentar wis sudah, kowe bangsa sido seneng. Makanya dari saya Ja'far Shadiq itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditahmilkan benar, kamu harus khusnul. Masyhur itu beliau pernah dipisoi orang itu. Terus beliau bilang, "Pemisoi mergo mungkin jenengan salah kata. Misoi ora cukup, salah sing ngrambok roh itu wae akeh. Tak enteni nganti entek." Pemisoi aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwe akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misoi itu sejumlah salah. Misoi terus wes entek aku tetap mulai, tapi nak kita orang bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngebuisan sejumlah antai lah Rasulullah dan butuhnya Nabi gitu. Mereka saking di sini tak boleh bisa. Itu lama di sini ya sering orang kok saya ini pertuntang berkuar itu. Makmum wong, semua masjid lakukan ini. Lah terus kue apa lakukan ini? Saya ini pemimpin agak sing fase, lah kue malah bujute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan hanya dalam hal ini, misalnya itu ras setuju Fulde Sekul yang sebut dalam hal ini Fulde Sekul, FDS aku ras setuju yang desa-desa dan yang kota ono ya kota aneh kota udah seneng, mereka Pak Boe udah orang mulai anaknya tanya ngomong malah nakal jadi Fulde Sekul itu solusi aneh kota, aneh itu soal madrasah muslimnya rontok malah Anang desa-desa perkara anak apa konangar itu nak mulai kehadiran itu. Saya sing lanang apa kon kewangi arek sebeda kon isa-isa mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya beda-beda. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang ada madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah. Di Jogja, di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah karena kalau pulang nggak ada madrasah dirinya justru kalau di SMP ada sing tinggal hafid-hafid itu sebagian santri itu tinggal malam mulang kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya. formal ya digaji musak jamnya itu saya tahu nggak ada sih santri itu dia mulang 5 SMP, berarti saya ketahui ke-5 orang. Iya tentang Fulde Sekul dia bingung, waduh iya. Ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku buka ngaji fadilah ngaji, oke untuk fadilah, tapi nak fadilah ngendarno bojo, wah ya kena kayak jadi akan tersangka, akan terpuji sesuai. Ya sesuai itu kan. Bab api ngaji, api enak bab ngembara bojo. Jadi kayak seperti itu. Harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa?
jelas idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup itu pasti hanya melahirkan kultus, kultus mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabar sing aneh-aneh nganggep wong wali ku ora salat. Jadi sholat itu mau kulit, itu ilmu lagi do kulit, urung do jadi sholat ilmu itu jero, sing sholat lagi kulit. Mereka ngomong nih komunitasnya rata wono kontrol, gak repot tapi gini sholat kangelan, bener caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka, mau ke masail misalnya, kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa, gak wani kan? Coba kalau anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya apa, ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa kalau anda benar. Kamu nih jari ini nggak berani. Jadi kalau ada yang bulet-bulet itu mesti tertutup. Makanya ini kita harus biasa ngaji sih terbuka seperti itu, bahwa kita takbirnya kita utarakan, argumentasinya, karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh, itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manut ini baik gitu, karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan, harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari, kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul pitik wani gemplang, di sini jual pitik. Rongsokan itu wani, di sini menerima rongsokan. Akhirnya ditulis, di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Dalam kurung nggak dijamin benar. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan. Bidan siapa? Kita mau ngaji itu kesulitan. Akhirnya ditulisi. Di sini mengajar tafsir Jalalain. Sanad muttasil. Jadi kowe nganti ra santri kurang promosi. Enggak apa-apa. Jarane pamer ra wae. Lah kok nak kira kramat tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Sebenarnya jadi bener masih mangan lek. Jadi media. Saya menerima donga ini. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya, di antara keharusan orang alim yusyahhidu nafsahu bil alim. Kayak khuduminku. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong ya itu tadi. Berita dia supaya khudum ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi, naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Oke, gak apa-apa, mulai mondok, umum nang masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen, potensi kebenarannya sekian. Tapi orang umum. Enggak. Jajarnya anu ini. Dicoba. Lu enggak tagnya bener, ini cerita tag. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam banyak, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealiman. Kalau ndak malah kena laknat. Lupanya saya datang ke khusuk, keseluruhan umur khusuk orang keramat. Dengan media keramat, bener aku bener. Orang alim itu harus, tapi yang nggak punya hadun nafsi, ya nggak ingin, ya pokoknya nggak ingin hadun nafsi. Semulang-mulang, ya saya pengen dicucuk uang di rumah mati. Kalau tuh kamu layu ini coba, surah penting pulang. Lihat-lihatnya guys. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur, pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kaifiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu.
Makanya kata Imam Syafi'i yang dihikayat Imam Ghazali, Imam Bayhaqi, badlu kalamina, saunu kalami wirina, itu maksud badlu kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batil. Kalau aja kayak la ilaha illallah. Kiai alim itu wong fasik dijajai la ilaha illallah. Wong maling dijajai la ilaha illallah. Sehingga kabeh kalimat la ilaha illallah. Koruptor lah itu nak wiridan la ilaha illallah. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazahi la ilaha illallah, sing wiridan la ilaha illallah mau soleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk haleluya malah repot kok. Paham ya? Mulane wong teku mikir. Ojo mau nuruti khawarit. Aku udah fasik mari gak sergak asar biasa ngono. Pasrah biasa. Lah nek nuruti wong koyo kowe mbek bojomu dhewe ra asrek. Wong jenis asrek mbek imam masjid yo ora asrek. Mbek kanca semaan yo ora asrek. Jan teke selek. Wong jenis ngono iku ra poe yo muni. Gak srek. Mbak setan yang serak ngono. Oh, jenis ngono iku sapa ae dikomplain kok. Takono kanca dagang ya apa ae komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa inzana. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridan, kita kasih la ilaha illallah. Karena kalau kita tidak repot, kalau mereka punya wiridan baru, malah habis ya enggak. Sama orang fasik mati, kamu tidak datang, mereka fasik atau sholat, bisa musuh kiai, kira kok. Terus teman-temannya fasik datang dengan kefiah sendiri dengan cara dia udah ngilangi adat itu wangelan kok ono fasik meneh ngono meneh kiai ini peteko ketinggalan zaman model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh wali-wali soleh sampai sekarang pokoknya mati ra salat ya udah teko ya udah nyolati santai. Akhirnya wong teman-temannya fasik bae malah bebo melok salat. Kok kancane mati kok kabeh salat. Akhirnya terpaksa ibu-ibu sholat. Akhirnya muni ya kaya kau jadi ya kayu kau ya ibu saya sabu ibu. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik. Wong fasik itu dibina, rasa mbok gedhe. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'adili di antara thariqah madzhab Syadziliyah kan ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu sultan fasikin. Ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu sultan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka sultan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena orang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh toh, mayoritas enggak kita? Oh minoritas. Piye kita mayoritas mergo ngitung. Wong fasik. Jajal ora hitung. Misalnya kene sing fasik pirang-pirang. Untuk fasik harus zina loh, Kak. Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang zina di jalanan sing bobo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padahal dipenculoti. Ayo, pasek koporan. Ya tapi wis anggap ngono ora fasik wis biasa wae. Mulane aja geman ada mau khataman Quran sing apik muni semaan aja, ora usah muni khataman. Ora mesti khatam. Menculot. Pemane sing ngundang wong awam penculat padha wae. Haji modho. Kalau ada tak kau ini kalau udah katakan, pokoknya semaan atau pagi, bagi semaan. Kataman juga pasti menculat tuh. Nggak semaan mesti orang sen. Nyeman, udah sehatam boleh pokoknya. Oh, dan pokoknya setuju ya, pokoknya sementing jaga nama. Konsensus 3 tadi ya, ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga yang paling mendesak ya, syukur-syukur jadi kultur. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi, lonte maling itu kan, meskipun mereka lonte maling itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau tidak habis, kalau mereka mati ya dengan cara apa? Islam. Kalau tidak malah habis. Hebat Imam Bayhaqi, kalau senang Imam Bayhaqi itu kata beliau kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi.
Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak. Jadi mau barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Ala kiai. Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat, kemungkinan mereka mengisi ruangan itu. Paham ya? Tapi kalau kita yang ngambil itu, ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangan ini kan jadi kosong lagi ya Pak? Dan bisa diisi mereka. Ada uang ngaji adino abdur waladinan kok gimana akal kita ini mengatur strategi nganggo akal cuma duduk orang stroke zaman sholat zaman urip iki untuk kiai gudeng malah tahu ngurus masjid gak serak biasa ini pokoknya perintah pangeran ana wong mukmin iku mati karo kene ke sholat ndonga awakmu dhewe yo kena wong kowe pas sholat maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim sing ndonga ya kowe kepentuk dalan sing lurus. Terus kowe kok maca selawat sama sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran. Sing diganjar kowe ta majite sing maca selawat kowe. Kan yo kowe apa kowe mau salat mengunggo kowe maca selawat itu ganjaran. Nah, was kena kuat. Biar temangsang rokok. Malah pas kemasan nak nyeblokno. Iya, itu dipanjal ya. Pak Ijek temas. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.